Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas tentang masalah hukum, dimulai dari pengertiannya, kemudian pembagian hukum, kemudian kita juga akan membahas tentang masalah hukum wad'i dan hukum taklifi. Dimulai dari sini. Di bagian awal, di pertemuan awal kita sudah menyampaikan bahwasanya ada 4 pembahasan dalam usul fikih. Ada tentang al-ahkam asy-syar'iyyah atau tentang hukum-hukum syara' yang pembagiannya menjadi 2, yaitu tentang hukum taklifi dan tentang hukum wad'i. Hukum taklifi ada tentang sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum wad'i ada sebab, syarat, mani, batal, sah, dan seterusnya. Yang kedua tentang al-adillah atau tentang dalil-dalil yang dibagi menjadi dalil yang disepakati, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan dalil yang diperselisihkan. Ada tentang istihsan, istishab, satu dzari'ah, dan seterusnya. Kemudian ada tentang turuqul istinbat atau metode-metode istinbat hukum yang terkait dengan masalah kaidah kebahasaan. Ada tentang amr atau perintah, nahi, larangan, mutlak, muqayyad, am dan khas, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada tentang al-mujtahid dan ijtihad, yang membahas tentang apa itu ijtihad, mujtahid itu syaratnya apa itu mutabi atau muqallid, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah hukum. Hukum secara bahasa artinya mencegah. Bisa juga berarti putusan atau tuntutan. Sedang secara istilah, hukum adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtidaan atau takhiran aw wad'an. Tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketentuan. Ketentuan itu bisa berupa sebab, syarat, mani atau penghalang, sah, batal, azimah, dan rukhsah. Dari pengertian ini maka kemudian muncul pembagian hukum menjadi 2. Ada namanya hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Yang kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah hukum taklifi. Ada 2 pendapat di dalam usul fikih. Ada jumhur ulama atau sebagian besar ulama dan ada pendapat Hanafiyah. Di jumhur ulama, hukum taklifi itu dibagi menjadi 5. Ada ijab atau wajib, ada nadb atau mandub, ada ibahah atau mubah, ada karohah atau makruh, dan ada tahrim atau haram. Sedangkan di kalangan Hanafiyah ada tambahan 2, ada iftirat, ijab, nadab, ibahah, karohah tanzih, karohah tahrim, dan tahrim. Perbedaannya di sini. Jadi dalam mazhab Hanafi membedakan antara itu wajib dengan fardu. Kemudian di makruh juga dibagi menjadi 2. Ada makruh tanzih dan makruh tahrim. Perbedaannya di situ. Kemudian di pembahasan tentang hukum wad'i ada tentang sabab, syarat, mani, sihah atau sah, batil atau butlan, azimah, dan rukhsah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah hukum taklifi dalam pendapat jumhur ulama. Dimulai dari wajib atau ijab. Secara bahasa, wajib artinya mengikat. Bisa berarti tetap atau pasti. Sedang secara istilah, wajib adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah untuk dilaksanakan oleh mukallaf dengan tuntutan yang bersifat pasti. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari' untuk dikerjakan dengan perintah dengan tuntutan yang bersifat pasti atau tegas. Dalam definisi yang lain, istilah fikih, sesuatu yang bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan akan berdosa. Contohnya tentang wajibnya sholat, puasa. Di sholat wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa.
Puasa Ramadan juga seperti itu. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa, karena hukumnya wajib. Macam-macam wajib. Ada beberapa pembagian wajib ini. Pertama dilihat dari sisi waktunya. Dari sisi waktunya ada namanya wajib mutlak dan ada wajib muakkad. Wajib mutlak adalah wajib yang tidak ditentukan waktunya. Contohnya adalah kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah itu kalau ada orang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, maka dia dikenai denda. Denda ini namanya kafaroh. Nah, orang melakukan sumpah dan melanggar sumpahnya itu dikenai kafaroh. Memberi makan orang miskin, memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Hukuman itu, denda itu dikerjakan dia kapan? Terserah, tidak ditentukan waktunya. Itu namanya wajib mutlak. Jadi tidak ditentukan kapan harus dilaksanakan. Yang penting dilakukan. Ya, itu namanya wajib yang mutlak. Yang kedua ada wajib muakkad. Wajib muakkad itu waktunya ditentukan. Kewajiban yang waktunya ditentukan. Ini ada 3 pembagian. Ada yang mudayyak, ada yang muwassa', ada yang dzu syibhaini. Mudayyak artinya waktunya sempit. Contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dimulai dari terbitnya fajar dan berakhir di terbenamnya matahari. Itu tidak bisa ditawar. Itu sudah ditentukan dan waktunya sempit. Artinya tidak bisa permulaannya diakhirkan gitu ya. Kemudian akhirnya dimajukan misalnya. Tidak bisa. Mulai puasanya saat terbit matahari gitu. Kemudian berakhirnya pada saat asar misalnya. Tidak bisa. Puasa Ramadan itu permulaannya dan akhirnya sudah ditentukan. Dan itu harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua ada namanya muwassa'. Muwassa' itu artinya longgar. Contohnya adalah sholat wajib. Sholat wajib memang ditentukan waktunya. Sholat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai masuknya waktu asar. Tetapi waktunya longgar. Kapan dilakukan? Boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir. Yang penting tidak keluar dari waktunya. Itu namanya muwassa'. Kemudian yang ketiga ada dzu syibhaini, yang punya 2 sisi. Ada sisi mudayyaknya, ada sisi muwassa'nya. Contohnya haji. Haji itu ditentukan waktunya hanya di bulan-bulan haji. Bahkan wukuf Arafah itu hanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya ditentukan. Tapi di sisi lain pelaksanaannya juga ada yang longgar. Umroh dulu baru haji, atau haji bareng dengan umroh, atau haji baru kemudian umroh. Pelaksanaannya boleh dengan cara itu. Itu namanya ada kelonggarannya. Jadi di satu sisi ada sisi sempitnya, tapi di sisi yang lain ada sisi kelonggarannya. Yang kedua, ada kewajiban dilihat dari sisi ukuran yang diwajibkan. Ada namanya wajib muhaddad dan ada yang wajib ghairu muhaddad. Yang muhaddad itu artinya ditentukan ukurannya. Contohnya rakaat sholat. Rakaat sholat ditentukan. Subuh ya 2. Maghrib 3. Tidak bisa kemudian ditambah atau dikurangi. Asar 4. Itu ditentukan kewajibannya. Ukuran yang harus dilakukan. Kemudian ada wajib ghairu muhaddad. Tidak ditentukan ukurannya. Contohnya adalah jarimah ta'zir. Jarimah itu hukuman pidana gitu ya. Ta'zir itu hukuman terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuan hukumnya. Misalnya kalau ada pencuri yang sudah mencapai nisabnya, itu kan hukumannya dipotong tangan. Tapi bagaimana kalau mencurinya hanya sedikit ya, hanya mencuri ayam gitu. Kemudian mencuri makanan yang tidak seberapa gitu. Itu kan tidak sampai pada nisabnya. Apakah dihukum potong tangan? Ya tidak. Itu takzir. Takzirnya apa? Tidak ditentukan. Nah, itu namanya hukuman yang
kewajiban untuk dilaksanakannya tidak ditentukan berapa jumlahnya. Bagaimana? Itu kan tergantung kepada hasil ijtihadnya hakim. Kemudian yang ketiga, dari sisi orang yang dibebani. Dari sisi orang yang dibebani. Dari sisi orang yang dibebani, ada namanya wajib ain dan ada wajib kifayah. Wajib ain itu kewajiban yang jatuh pada setiap orang secara individual, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti oleh orang lain. Contohnya adalah sholat. Tidak bisa saya sholat hari ini, tolong nanti waktu asar saya diwakili ya sholatnya. Nggak bisa. Ini beda dengan wajib kifayah. Wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu kifayah, ada yang mengatakan wajib aini dan wajib kifai, itu kewajiban yang sifatnya kolektif. Kalau sudah dilaksanakan oleh satu orang, maka gugur kewajiban dari orang lain. Contohnya jenazah. Kalau ada orang yang sudah mengurus jenazah, saat sekelompok orang, misalnya satu orang mengurus jenazah itu dengan baik, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Kalau tidak ada yang melakukan, semuanya berdosa. Nah, itu wajib kifayah atau fardu kifayah. Yang keempat, dari sisi kandungan perintahnya, ada namanya wajib muayyan, kewajiban yang terkait dengan sesuatu yang diperintahkan, seperti sholat. Jadi itu sudah ditentukan. Jadi kandungannya jelas, tidak ada pilihan. Apakah sholat itu bisa diganti dengan sedekah atau diganti dengan puasa? Tidak. Kewajiban sholat sudah tertentu, ya harus dilakukan dengan sholat itu. Tidak ada pilihan yang lain. Kemudian yang kedua, ada yang wajib mukhayyar. Ada pilihannya. Tadi seperti kafarah sumpah saya sampaikan, hukumannya bisa memberi makan fakir miskin, memberi pakaian fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa. Silahkan pilih. Kalau tidak bisa ini, maka yang ini. Kalau tidak bisa ini, maka yang ini. Nah, itu namanya mukhayyar. Ada pilihannya. Kedua, kita membahas tentang mandub. Mandub secara basarnya dianjurkan. Sedangkan secara istilah, sesuatu yang dituntut Allah untuk dikerjakan tetapi tidak secara tegas. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Sesuatu yang oleh syariat diperintahkan untuk dikerjakan dengan tuntutan, dengan perintah yang tidak pasti, tidak tegas. Yang tidak tegas. Dalam definisi lain, mandub adalah sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini pembagiannya ada 3. Sunnah mu'akkadah, sunnah ghairu mu'akkadah, dan sunnah zaidah. Sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat dikuatkan, yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa tapi dicela. Contohnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, itu ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah ini masuk kategori ini. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur misalnya. Itu rawatib yang mu'akkadah. Sunnah ghairu mu'akkad adalah sunnah yang biasa, yang tidak dikuatkan, yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa dan tidak dicela. Puasa Senin Kemis misalnya, ya bisa alhamdulillah, tidak ya tidak apa-apa. Sholat duha misalnya. 3, sunnah zaidah, sunnah yang merupakan pelengkap, sunnah tambahan yang dimaksudkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tentang bagaimana cara tidur Nabi, harus miring ke kanan, menghadap kiblat misalnya. Cara makan Nabi, makan kurma, kemudian kalau makan dengan 3 jari, itu sunnah zaidah namanya, tambahan. Yang ketiga ada namanya haram. Haram secara bahasa artinya sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan. Sedangkan secara istilah, sesuatu yang dituntut secara tegas untuk ditinggalkan oleh syari'. Ma talaba syari'u tarkahu talaban jaziman. Sesuatu yang diminta oleh syari' untuk ditinggalkan dengan perintah yang bersifat tegas, pasti. Dan bahasa lain, sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan dosa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Melawan dari wajib.
macam-macamnya. Satu ada namanya haram li dzatih. Sesuatu yang diharamkan karena zatnya, karena esensinya, karena memang barang itu secara esensi haram. Babi itu mau diperoleh dengan cara apapun, disembelih atau tidak, tetap saja haram. Zina itu juga dengan seperti apapun ya haram gitu. Ada namanya haram li ghairi. Haram li ghairi adalah haram karena faktor eksternal. Memakan roti hasil curian. Rotinya itu halal, tetapi karena didapatkan dari mencuri, maka menjadi haram. Keharaman roti hasil curian itu namanya haram li ghairi. Haram karena cara memperolehnya, bukan karena zatnya. Zatnya roti sendiri halal. Ya. Yang kedua adalah dari jenis perbuatannya. Ada namanya haram muayyan dan ada haram mukhayyar. Haram muayyan adalah keharaman yang ditentukan oleh syari' keharamannya pada suatu perbuatan dan ada sanksi bagi pelakunya. Membunuh misalnya, itu karena secara tertentu ada keharamannya jelas di situ, ada sanksinya bagi pembunuh itu. Tidak ada pilihannya tentang keharamannya itu, memang sudah tertentu, sudah ditentukan itu. Yang kedua, haram mukhayyar, perbedaannya ini supaya bisa difahami. Haram mukhayyar itu haram yang ditentukan keharamannya pada salah satu dari beberapa perbuatan. Misalnya menikahi istri dengan saudara. Misalnya ada dua bersaudara ya, bersaudari, kakak adik perempuan. Seorang laki-laki kalau sudah menikahi kakaknya yang perempuan, maka tidak boleh menikahi yang adik. Kalau menikahi adiknya, maka yang kakak haram untuk dinikahi. Itu namanya mukhayyar. Keharamannya ditentukan pada salah satu di antaranya. Kalau sudah menikahi kakak, haram menikahi sang adik. Kalau sudah menikahi adik, haram menikahi sang kakak. Itu namanya haram yang mukhayyar. Yang keempat ada makruh. Makruh secara bahasa artinya dibenci. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dituntut untuk meninggalkannya tetapi tidak secara tegas. Ma talaba syari'u tarkahu talaban ghaira jazimin. Sesuatu yang oleh syari' diminta untuk ditinggalkan tapi dengan cara, dengan permintaan, dengan perintah yang tidak tegas. Dalam bahasa lain, makruh adalah sesuatu yang bila ditinggalkan mendapat pahala dan bila dikerjakan tidak berdosa. Misalnya minum dengan berdiri. Nah, itu kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan ada pahalanya. Dan yang terakhir adalah mubah. Mubah artinya boleh. Secara istilah sesuatu yang diserahkan kepada mukallaf untuk melaksanakan atau tidak. Ma khayyar syari'u fihi bainal fi'li wat tarki. Sesuatu yang oleh syari', oleh Allah diberikan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan. Dilakukan boleh, ditinggalkan boleh. Dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Hukum mubah ini hukum yang fleksibel, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, tergantung pada kondisinya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.